Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah rice cooker merek Bulde yang seperti ini. Katanya rusak, tombolnya tuh nggak mau disentuh gitu. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Tapi sebelum itu aku mau tes dulu, colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat hasilnya seperti apa sebetulnya saat dicek pertama kali. Nih ya, kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat ciri-ciri kerusakannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, hidup ternyata. Kita tekan menu, kita tekan start. Tombol startnya nggak mau dipencet beneran. Oh iya, tombol startnya nggak mau dipencet guys. Kalau gitu langsung kita perbaiki deh. Menunya bisa, tapi tombol startnya nggak bisa dipencet. Kurang respon. Tuh. Oke lah. Kalau gitu kita cabut dari arus listrik 220 volt, terus kita bongkar. Kita balik seperti ini. Siapin obeng plus. Terus kita cabut dulu kabelnya. Kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. 1, 2, 3. Skrupnya kok susah banget dimasukin. Skrupnya udah bekarat rupanya. Dan ternyata skrupnya cuma ada 2, yang satunya udah lepas. Kita cabut seperti ini. Wih, ada cicaknya. Nih. Mati cicaknya nih. Ternyata cicaknya nggak cuma 1 loh. Ini ada lagi nih. 2. Terus ada lagi di sini. 3. Ya ampun. Ada lagi. 4. Ada lagi di sini. Tuh, 5. Ada 5 cicak yang mati. Kalau kayak gini sih kemungkinan besar kerusakannya tuh terletak pada modul PSU ini, bukan pada modul touchscreen. Karena yang paling banyak kesetrum itu modul PSU-nya. Dan biasanya untuk alat seperti ini, modul touchscreen itu jarang banget rusak. Bukan nggak mungkin rusak, tapi jarang banget. Menurut pengalaman aku sih seperti itu. Kalau kita cabut, emang sih udah kotor di sini, tuh, udah berkarat. Dan modul touchscreen sama modul PSU itu gabung jadi satu. Jadi ini aja lah yang udah harus kita ganti, karena ini udah korslet, udah error, karena ada cicak kesetrum sebanyak 5 ekor atau 4 ekor tadi ya. Sampai lupa aku. Ini yang harus kita ganti. Sekarang ayo kita ganti partnya dengan part yang baru. Aku udah punya penggantinya. Moga aja cocok. Karena aku carinya yang sama persis sih. Kalau beda sedikit aja dia pasti nggak bisa beroperasi. Atau nggak bisa dioperasikan di rice cooker ini. Tenang. Turu. Kita siapin partnya. Nah, ini dia nih part penggantinya. Udah ada. Yang sama persis. Tuh kan. Iya, sama dia. Tiba waktunya kita bongkarin satu persatu. Sebelum kita bongkarin semua, triknya gini ya, supaya nggak salah pasang. Jadi kalau misalnya ada jumper yang terlepas, ini langsung kita pasang di tempat yang baru seperti ini. Terus ini kan ada kabel warna biru nih. Kabel warna biru ini nyambungnya kemana? Ke elemen yang ini. Kalau gitu sekarang kita fokusnya ke kabel warna biru dulu. Kita lepas skrup elemennya. Terus kita masukin
kabel yang baru, terus kita kencangin lagi skrupnya seperti ini, terus kita ke bagian yang lain lagi. Bentar, interupsi. Aku nemuin satu cicak lagi yang masih kecil, berarti totalnya ada 6 cicak di dalam rice cooker ini yang kesetrum. Ini ada kabel warna merah. Kabel warna merah ini langsung ditancepin ke sini, ke AC cord. Kita cabut kabel yang lama, kita pasang kabel yang baru seperti ini. Terus kita lepas klemnya atau ikatannya ya. Terus kita pasang lagi kabelnya yang baru, terus kita pasang lagi ikatannya supaya rapi, supaya kabel ini nggak saling menyentuh ke bagian panas, bahaya soalnya. Oke. Next, kabel apa lagi? Kabel warna putih. Kabel warna putih ini nyambung ke elemen ini. Ini ada kawat yang digunakan untuk mengikat kabel supaya rapi. Kita lepasin dulu seperti ini. Kabel warna putih di elemen ini. Oke. Sekarang kita lepas skrup kaki elemen yang satu lagi ini. Kita lepas kabel putih yang lama, kita masukin kabel putih yang baru. Terus kita kencangin skrupnya seperti ini. Terus ini ada kabel warna biru. Ini kabel untuk ke sensor atas. Kita lepas, kita pindahin kabelnya ke sini. Nah, inilah fungsinya. Karena soketnya sama kan, sama-sama putih. Kalau misalnya kita nggak teliti, kita bisa salah pasang dan nggak hidup nanti dia. Terus kita pasang atau kita lepas kabel untuk ke elemen samping di modul yang lama. Sekarang kabelnya kita pindahin ke soket elemen pemanas samping atau heater samping di mesin yang baru atau modul yang baru. Ini ada beberapa skrup yang butuh kita buka. Satu, dua. Kita lepas. Ternyata ada 3. Dan ini yang ketiga. Terus kita lepas cover warna hitam ini. Covernya kita pindahin ke sini. Walah. Ternyata yang ini cacat. Touchscreen-nya ternyata cuman ada bonggolnya aja. Jadi kita harus melepas touchscreen yang lama ini, kita pindahin ke sini. Kita nyalain solder dulu. Kita pilih yang paling bagus di antara beberapa sensor touchscreen yang udah berkarat ini. Ini yang sebelah kanan ini masih bagus. Jadi aku mau lepas yang masih bagus saja. Kalau soldernya udah benar-benar panas, kita tinggal tempelin seperti ini sambil kita tarik. Hati-hati ya, ini panas. Oke. Gampang banget ngelepasnya kan. Nah, untuk sensor yang patah ini atau tombol touchscreen yang patah ini kita lepas dulu sisa patahannya, karena kalau nggak dilepas nggak bisa dipasang yang baru. Kucingku sampai kaget-kaget loh. Habengku jatuh lagi. Mana tadi? Oke, udah lepas. Sekarang kita masukin sensor touchscreen atau kawat touchscreen yang baru seperti ini. Cepat kita solder, langsung kita lepas soldernya. Kita tunggu sejenak sampai dia benar-benar kering timahnya. Tuh, dia sampai bangun tuh kucingku. Oke, udah kuat banget. Sekarang waktunya kita masang cover dari touchscreen ini. Posisinya kita perhatiin ya, seperti ini. Pastikan rapat banget, karena aslinya memang rapat. Kalau nggak rapat berarti ada yang salah. Kok nggak pas ya? Apa salah masang ya? Bener kok, tapi kok nggak pas. Nyangkut di buzzer sini loh. Kita pasang seperti ini, udah pas banget. Kalau pas, posisi lubang dari skrupnya tuh bakal presisi. Kalau nggak pas dia bakal menceng atau lari lah dari posisi aslinya.
Kita pasang 3 buah sekrupnya. 1, terus 2, 3. Habis itu tinggal kita pasang di sini. Kira-kira udah pas, baru kita ambil sekrupnya 2 buah tadi. Kita pasang 1, 2. Kalau kira-kira udah beres semua, kembaliin tali yang tadi kita lepas. Biasanya tali ini untuk bagian yang panas. Semua sih panas ya, soalnya rice cooker. Kalau kulkas iya dingin. Kita ikat seperti ini. Oke, kita tutup. Kita pasang lagi seperti ini. Terus kita pasang kabel powernya atau kabel AC atau AC cord di sini. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hidup nggak dia? Hidup. Nyala nih. Tuh. Sekarang kita tekan menu. Oh, ngantuk kucingku. Terus kita tekan start. Tetap nggak mau ditekan start. Tapi kalau ditekan menu mau. Padahal mesin baru loh. Aneh ya. Semua tombol berfungsi. Cuma tombol startnya aja yang nggak mau dipencet. Kita cabut dulu deh. Kalau gitu, kita bongkar lagi. Coba aku mau congkel cover ini nih. Agak curiga sama covernya soalnya aku. Kita balik. Terus kita cari cara untuk nyongkel covernya. Di sini ada klip. Harus ngelepas bagian ini. Harus ngelepas bagian elemen. Bentar, kita buka dulu bagian ininya ya. Bagian mainboardnya yang baru aja dilepas. Kita cabut lagi. Coba kita lihat kenapa kok dia nggak mau ditekan. Kotor kah? Atau gimana nih? Aneh sih soalnya. Padahal posisinya juga pas banget. Coba kita bersihin aja deh. Kita ambil tisu. Aku mau bersihin pakai cairan pembersih merek Aeropak seperti ini. Aku bersihin di setiap tombol-tombolnya. Bukan tombol sih, di setiap plastik yang nempel ke tombolnya. Kalau memang dia tetap nggak mau start, mau nggak mau kita harus coba ganti termostat digital ini. Sekarang aku pasang lagi dan aku posisikan sampai tombol touchscreen-nya tuh bener-bener nggak meleset dari posisinya. Harusnya sih nggak bakal meleset karena posisinya udah presisi banget kalau udah dipasang seperti ini. Kita pasang skrupnya lagi. Oke. Langsung aja kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan menu, kita tekan start, tuh mau dia. Terus kita tekan cancel. Cancelnya pula yang nggak mau. Aneh. Startnya mau, cancelnya nggak mau lagi. Cabut aja dari arus listrik 220 volt. Kita colokin lagi. Kita tekan menu. Tekan menu nggak mau lagi sekarang. Tekan cancel baru mau. Sekarang tekan menu. Cancel mau. Menu preset mau. Cancel mau. Menu start. Cancel. Nah, udah. Kok bisa? Ini bakal ngaruh apa enggak nanti nih waktu dioperasikan, nggak tahu lah ya. Yang jelas udah kita bersihin, udah kita ganti yang baru. Moga-moga aja sembuh total.
karena kerusakannya itu udah banyak banget, antara error karena ada cicak kesetrum, harus ganti mainboard karena udah rusak mainboardnya, dan juga di bagian dalam itu udah berkarat banget. Karatnya udah kita bersihin, terus udah kita ganti mainboard, harusnya sih normal semua. Tekan menu, kita tekan start, kita tekan cancel. Oke, kita tekan menu, kita tekan preset, kita tekan cancel, kita tekan menu, kita tekan menu lagi, kita tekan start, kita tekan cancel, kita tekan menu, kita tekan start, cancel. Kita tekan menu, kita tekan start, kita tekan cancel tuh. Udah. Ini aku mau biarin dulu selama 1 hari, besok baru aku coba lagi, kira-kira bisa dioperasikan dengan normal apa enggak. Kalau misalnya udah normal, dioperasikan besok, setelah diistirahatkan selama 1 kali 24 jam, berarti udah bisa dikembaliin ke yang punya. Tapi kalau misalnya masih nggak mau juga tombolnya dipencet beberapa bagian, berarti harus kita cari lagi bagian mana yang rusak. Kita tekan menu, kita tekan start, relaynya bunyi, kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, kita cancel. Kita cabut dari arus listrik 220 volt, kita buka, kita cek. Tuh, panas banget nih. Udahlah, sembuh. Jadi kita tinggal pasang 2 buah skrup yang sebelumnya kita buka. Skrupnya ada di bagian sini, terus bagian sini. 1 udah dipasang, terus 1 lagi, 2 udah dipasang deh. Sembuh deh. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Begitulah cara memperbaiki rice cooker Bolde less sugar 1 liter ini. Semoga bermanfaat. Jadi harus ganti mainboard atau diperbaiki. Kemudian harus kita bersihkan penutup dari touchscreen-nya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Beres deh.